Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-252. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-252 hari ini kita akan mereview ada 6 saham, dan di mana 6 saham ini saya pilih menggunakan aplikasi dari The Golden Cross yang masuk ke dalam area White Demand Alert, yang mana itu adalah area-area yang berada di sekitaran PBL atau di sekitaran super kuat, karena tidak ada yang request di part yang ini. Ada beberapa yang request, tapi itu sudah pernah diulas di part-part sebelumnya, sehingga saya tidak memilih. Justru saya akan memilih saham-saham yang memang dekat dengan support. Semoga saham-saham yang dekat dengan support ini bisa membantu teman-teman bisa mendapatkan profit ya, dimana kayak Excel dan SCMA hari ini kita dapatkan profit walaupun indeks dalam tapi masih dapat cuan. Nah, kali ini ada 6 saham yang dekat dengan support terkuatnya, entah dia di atas atau di bawah PBL, tetapi ini bisa jadi acuan untuk teman-teman bisa pertimbangkan entry. Saham pertama yang akan kita review adalah saham ERA, di mana saham ini ditutup naik tipis 0,86% di harga 585. Kalau diperhatikan bahwa saham ERA tadi sempat jebol di bawah PBL, di bawah 580, namun akhirnya bisa naik dan bisa closing lagi di atas 580. Ini jaraknya sangat tipis sekali, 1 tick saja. Dan sudah 2 kali percobaan dia membentuk yang namanya lower shadow, dan lower shadow tersebut tidak bisa closing di bawah harga PBL ya. Dia selalu berusaha untuk kuat dan bertahan di atas 580, sehingga area ini menjadi area yang sangat menarik. Silakan pertimbangkan untuk entry masuk dengan syarat yang pertama, pastikan dia harus kuat dan bisa bertahan di atas 580. Kalau opening besok langsung dibanting ke bawah 580, kita wait and see. Tapi kalau setelah dibanting dia bisa naik lagi di atas 580, barulah kita buy dan masuk ke area syarat yang kedua, yaitu di mana sih kita harus membeli ERA. Area buy-nya adalah di 580 sampai dengan 585. Target kenaikan menuju PBH, menuju resisten terkuat di 660, dan batas cut loss kurang lebih di area 560. Ini ada white line kita pakai sebagai area untuk cut loss. Kalau kita perhatikan risk reward, memang ini sangat-sangat menarik sekali, di mana area sini warna kuning yang saya buat ini adalah area support ya. Dekat sekali dengan support, artinya risknya kecil. Jebol di bawah itu kurang lebih 20 poin sampai 25 poin kita cut loss. Tetapi ada yang namanya rewardnya, yaitu sangat lebar ya, sangat lebar sekali. Dari 580, 585 ke 660 itu kurang lebih ada 100 poin ya, hampir 100 poin. Jadi beda sekali, kita cuma kehilangan 20 sampai 25, tapi kita bisa dapatkan 100 poin. Artinya 5 kali lipat dari risiko yang bisa kita terima. Nah, ini yang saya namakan, ketika kita memiliki risk reward rasio yang bagus, maka tidak perlu kita takut. Ya sudah, kalau memang dia sudah bilang di atas PBL dan itu aman, kita buy. Ternyata kalau dia jebol di bawah itu sampai ke level cut loss, ya sudah, kita cut loss. Kita akan masuk lagi kalau kita bisa melihat harga saham ini bisa naik lagi di atas 580. Tetapi bukan berarti kita cut loss itu kita gagal, karena kita tidak tahu pergerakan nanti seperti apa, karena banyak sentimen yang mempengaruhi. Tetapi kita tetap disiplin. Kalau memang ternyata dia jebol, tidak mampu bertahan, ya sudah, kita akui bahwa kita sudah ambil di risiko yang paling terbaik. Tetapi kalau ternyata dia bisa kuat dan bertahan, maka itu ada satu potensi keuntungan yang luar biasa. Karena apa? Karena menawarkan return, menawarkan reward yang sangat-sangat lebar. Sehingga era ini menarik sekali kalau misalkan dia bisa kuat dan bertahan di atas 580. Setelah kita punya saham ERA, kita punya saham ACE ya, ACE Hardware, di mana saham ini juga sama menariknya. Setelah kemarin 2 hari lalu dia sempat amblas, namun kemarin dia bisa naik tipis, dan akhirnya hari ini kembali bisa kuat dan bertahan di atas level PBL, yaitu berada di atas level 1445. Walaupun secara risk rasio di The Golden Cross mengatakan medium, tetapi memang jaraknya ini cukup dekat ya, 1465 ke 1445, kurang lebih ada 20 poin saja, atau kurang lebih ada 4 tick. Sehingga ini bisa dijadikan sebagai area untuk membeli ya. Dengan syarat adalah sama, pastikan dia kuat dan bertahan di atas 1445, baru teman-teman boleh masuk. Dengan areanya adalah di 1445 sampai dengan 1465. Cut loss kurang lebih di 1415, 1430. Target kenaikan terdekat kita menuju ke 1515, itu adalah PBH, dan target jauh menuju ke 1590.
Sekali lagi, kalau misalkan dia bisa dan kuat bertahan di atas 14.45 boleh masuk. Tapi ketika ternyata besok dia open langsung dibanting di bawah 14.45, maka tidak ada alasan buat kita untuk entry ke saham ini. Pastikan dia naik lagi ke atas 14.45 barulah kita masuk. Justru besok kalau lebih menarik adalah ketika misalkan dia open ternyata dia bisa di 14.50, bahkan di 14.45, itu momentum yang menarik justru dapat di harga yang lebih rendah. Contoh kasus kayak SCMA, ya kemarin dia sempat sudah naik tinggi dari jarak, namun ternyata dia dibanting langsung di bawah Excel ya. Ternyata dia dibanting dulu, kemudian setelah itu dia rebound. Begitupun SCMA, dia tidak mampu bertahan, turun ternyata masih belum kena area cut loss, dia rebound lagi, kita masuk lagi. Jadi kita pasang spare untuk cut loss tersebut sedikit jauh sehingga takutnya kasusnya seperti itu. Dia ternyata open dibanting terus membentuk lower shadow dan itu akhirnya menyesal kalau misalkan kita terlalu dekat atau terlalu mepet memasang cut loss. Jadi kalau untuk S Harper sekali lagi tadi maka kita pasang di 14.15 sampai dengan 14.30 itu area cut loss-nya. Dan kalau kita akan membeli dengan syarat adalah dia bisa dan kuat bertahan di atas 1445. Kemudian setelah Ace Hardware kita punya saham Kino, di mana saham ini tutup naik 2,85% di harga 2160. Secara candle memang dia masih belum menarik karena dia masih belum bisa naik, belum bisa menembus atau belum bisa breakout di area PBL yaitu di 2250. PBL saat ini atau menjadi resisten terkuat saat ini masih belum bisa dinaiki oleh Kino. Kurang lebih ada 90 poin lagi baru dia bisa menembus atau dia bisa breakout, sehingga ini bisa dimasukkan ke dalam watchlist. Kita belum boleh beli, tetapi ini masuk ke dalam watchlist. Kenapa kita bilang masuk ke dalam watchlist? Karena dia sudah berada di dekat dengan area PBL atau area resisten terkuatnya. Kalau misalkan dia bisa breakout ya, dia bisa melewati 2250, maka kita bisa pertimbangkan untuk masuk. Selama dia belum bisa naik ke atas 2250 ya kita wait and see terlebih dahulu. Itu teori yang saya pakai. Tetapi kalau misalkan ada yang bertanya bahwa boleh nggak kalau misalkan sebelum breakout kita sudah masuk, apakah kita bisa curi star gitu? Biar kalau ketika ke 2250 pun cuan kita sudah cukup lebar ya, kurang lebih ada 90 poin. Jawaban saya boleh-boleh saja asalkan kita tahu di mana harus kita stop ya. Ketika ternyata dia malah turun terus. Di sini support terdekat itu berada di area 2050, ini low 40 hari harga terendah, sampai ke 2080 sebagai trendline bawahnya. Ini sebagai area support terdekat yang bisa digunakan kalau misalkan ambil di harga ini sebagai batasan atau area untuk cut loss. Ya, jadi kalau misalkan mau beli 2160 ya boleh-boleh saja, itu haknya teman-teman. Tetapi memang harus bisa dipahami bahwa ini kita mau menunggu confirm bahwa dia bisa uptrend lagi. Nah, kalau dia bisa uptrend maka minimal dia harus naik lagi di atas PBL. Kalau ternyata teman-teman tidak mau menunggu uptrendnya, malah mau mencoba untuk ngambil duluan, istilahnya bottom fishing, maka teman-teman boleh ambil di harga saat ini, tetapi pakailah cut loss-nya itu 2050 sampai 2080 atau bisa atur sesuai dengan preferensi risikonya masing-masing. Tapi kalau misalkan skenario pertama tadi yang diambil adalah ketika dia bisa breakout di atas 2250, maka area belinya adalah 2250 sampai dengan 2270. Cut loss kurang lebih 2200 dengan target kenaikan adalah menuju PBH yaitu di 2640. Kemudian sebelum kita melanjutkan menuju saham berikutnya, maka sekali lagi teman-teman saya informasikan bahwa bagi yang ingin mengikuti pre-order kaos Joran part pertama dengan tema Bull and Bear Limited Edition, teman-teman bisa segera melakukan pre-order dari tanggal 7 sampai dengan 31 Mei 2021, di mana bisa melalui WhatsApp di 0851 5895 5279. Pre-order ini dibuka sudah hampir mendekati closing, jadi manfaatkan momentum tersebut. Dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti pre-order ini, karena teman-teman yang mengikuti pre-order di part pertama ini akan mendapatkan spesial bonus, di mana teman-teman bisa mendapatkan akses ke dalam grup Joran Investama. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan akses untuk bisa mengikuti webinar ya yang diadakan Joran di next batch, di mana teman-teman bisa dapatkan diskon 20% dari harga webinar tersebut. Kemudian juga teman-teman bisa dapatkan
1 bulan gratis ya, fasilitas The Golden Cross senilai 150.000, di mana ini akan diundi ya. Jadi siapa yang ikut PO, misalnya ada 100 orang, nah 100 orang itu akan diundi dan dipilih 1 orang yang berhak mendapatkan fasilitas tersebut. Dan juga ada bonus terakhir, yaitu teman-teman bisa private konsultasi bersama saya selama sebulan, dan itu senilai 1 juta rupiah. Jadi manfaatkan momentum tersebut biar bisa ambil spesial bonusnya. Kita lanjut ke saham selanjutnya, adalah saham BNGA, di mana saham ini tutup minus 0,52% di harga 965. Kalau diperhatikan memang secara risk reward sudah masuk ke area low, tetapi karena dia masih berada di bawah PBL, maka kita masih belum bisa pertimbangkan untuk masuk ya. Kita akan masuk ya kalau dia bisa breakout di atas 985. Selama dia tidak mampu dan tidak bisa naik ke atas 985, maka tidak ada alasan buat kita untuk entry ke BNGA. Area belinya ketika kita bisa melihat atau syarat pertama terpenuhi, yaitu bisa naik dan bisa breakout di atas 985, maka teman-teman bisa pertimbangkan beli dengan range 985 sampai dengan 995. Cut loss kurang lebih di 965 di harga saat ini, dan target kenaikan terdekat ke 1025 itu adalah PBH atau resisten terkuat, dan target jauh menuju 40 hari harga tertinggi yaitu di harga 1200. Jadi sekali lagi ingat, kalau dia tidak bisa naik, dia tidak bisa breakout, dia tidak bisa tembus level PBL, level resisten paling kuat di 985, maka tidak ada alasan atau tidak ada pertanyaan lagi apakah BNGA bisa masuk atau tidak. Tapi kembali lagi, apakah teman-teman merasa bahwa di harga 965 sudah menarik? Ya boleh-boleh masuk saja, tetapi kalau kita lihat, kalau kita perhatikan menggunakan Golden Cross System, maka memang justru jauh lebih menarik kalau misalkan kita bisa masuk ketika dia bisa naik lagi di atas 985. Selama dia masih belum bisa naik di atas 985, maka belum ada tanda-tanda yang bisa membuat kita atau bisa meyakinkan kita untuk entry lagi di saham ini. Kemudian selanjutnya kita punya Bank Jawa Barat dengan kode emiten BJBR, di mana saham ini ditutup naik 0,36% di harga 1.380, dan ini dia membentuk candle doji sepertinya. Tadi dia sempat breakout di atas resistennya di 1385, namun sayang sekali closingnya tipis di bawah level PBL tersebut. Satu tick saja PBL di 1385, harganya di 1380, sehingga ini masih tidak menarik untuk kita masuk. Kita akan entry kalau benar dia bisa breakout ya. Besok kalau dia bisa naik, bisa tembus di atas 1385, buy. 1385 sampai dengan 1395 kita pakai sebagai area beli. Area cut loss 1355 sampai dengan 1360, dan target kenaikan adalah menuju PBH itu sebagai TP1 di area 1480, dan target kedua adalah menuju 40 hari harga tertinggi di 1640. Selama dia masih belum bisa naik, masih belum bisa breakout di atas 1385, maka tidak ada alasan buat kita untuk entry ke BJBR. Tapi kalau misalkan setelah dia breakout 1385 sampai dengan 1395 kita sudah masuk, ternyata dia malah bentuknya seperti ini, malah dia membentuk upper shadow, maka kita langsung pasang batasan cut loss kurang lebih di mana? Di low 40 hari harga terendah 1355 sampai dengan 1360. Tapi kalau memang dia bisa naik, dia bisa tembus lagi di atas PBL, maka ada peluang besar, ada chance besar BJBR punya kans untuk bisa terus melanjutkan kenaikan ke level yang lebih tinggi. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-252 hari ini adalah saham MCAS, di mana saham MCAS ini ditutup naik 1,51% dengan level 5025. Namun level ini masih belum kita katakan level aman untuk kita beli, karena dia masih berada di bawah level PBL atau yang saat ini menjadi level resisten paling kuat, yaitu di harga 5175. Kapan kita akan mulai masuk ke saham MCAS? Ya saat dia bisa breakout lagi di atas 5175, baru kita boleh entry di saham ini. Selama dia masih belum bisa naik di atas level itu, maka kalau saya pribadi memang tidak ada reason untuk saya masuk. Saya akan masuk kalau memang dia sudah confirm masuk ke atas atau bisa menembus, bisa breakout ke 5175. Selama dia masih belum bisa naik, maka tidak ada alasan buat kita, untuk bisa membeli saham MCAS. Kita akan mulai masuk lagi. Saham MCAS ini memang kalau misalkan dia bisa breakout ke PBL. Tapi kalau misalkan ada yang bertanya apakah bisa masuk sebelum breakout ke PBL, jawaban saya boleh-boleh saja, tapi bisa pakai beberapa level support terdekat ya.
Harga saat ini ada beberapa level di 4.948 dan 4.880. Ini level yang bisa teman-teman pakai sebagai area support ya. Kalau ternyata teman-teman beli di 5.025 dan ternyata dia turun, ya sudah 4.880 sampai 4.950 ini teman-teman pakai sebagai area cut loss. Itu kalau misalkan nekat ya. Kalau mau nekat beli sebelum breakout PBL. Tapi kalau saya pribadi memang harus menunggu breakout PBL baru saya merasa jauh lebih tenang dan lebih aman. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-252 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.